Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 30. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara berdengung keras pun terdengar dari panggung pertempuran, dan dua pilar batu kuno kali ini telah berkedip. Sementara hal itu memancarkan sinar cahaya yang cukup menyilaukan. Dan ini telah muncul di tangan dari Duo Teng Feng, simbol naga hijau dan juga simbol harimau putih. Masing-masing telah terukir di pilar batu yang telah terbentuk. Hal ini kemudian meraung dengan sangat keras. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri saat ini sudah berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat pada pilar batu kuno yang telah muncul di tangan dari Duo Teng Feng. Lindong pun kemudian berkata, 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Dalam sekejap saja, Lindong langsung bisa mengidentifikasi harta surgawi yang telah dikeluarkan oleh Duo Teng Feng itu. Karena pilar-pilar batu kuno ini adalah harta surgawi kuno yang berada di peringkat ke-17. Tidak disangka benda suci seperti itu akan muncul di tangan dari 5 Raja Gunung Mang. Sementara ekspresi raut wajah dari Xiaoyan dan juga Komandan Naga Langit juga telah berubah saat ini. Mereka berdua bisa mendeteksi sebuah tekanan yang sangat luar biasa dari dua pilar batu di tangan orang-orang dengan kekuatan seperti Duo Teng Feng yang berada di tahap samsara. Maka harta karun surgawi kuno seperti ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan, dan hal ini dalam sekejap saja mampu meningkatkan kekuatan pertempuran dari Duo Teng Feng. Tidak lama kemudian Lindong pun berkata dengan nada suara yang cukup dalam, sebenarnya ada total 4 pilar yang bisa membentuk 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Yang ada di tangan Duo Teng Feng seharusnya hanyalah pilar naga hijau dan juga pilar harimau putih. Dari kelihatannya mereka telah memisahkan 4 pilar ini dan diberikan satu pada setiap satu raja dari Gunung Mang. Meskipun demikian, hanya salah satu dari 4 pilar saja kekuatannya sudah sangat mengerikan. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu kemungkinan besar akan dikalahkan. Mendengar kata-kata Lindong itu, Komandan Naga Langit hanya bisa dengan erat mengatupkan giginya karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Gunung Mang akan memiliki harta karun kuno yang benar-benar kuat. Dengan cara ini, maka keseimbangan di dalam pertarungan sebenarnya telah dirusak. Seluruh tempat ini menjadi gempar karena kemunculan dari dua pilar batu kuno. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas dalam-dalam seperti yang diharapkan dari Gunung Mang. Sumber daya seperti ini memang jauh lebih besar daripada 3 komandan iblis yang berasal dari wilayah perang binatang. Teng Feng yang telah melihat ekspresi jelek di raut wajah Komandan Kera Emas, dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit lalu mengatakan, mari kita akhiri pertarungan ini. Setelah mengatakan hal itu, Duo Teng Feng pun melambaikan lengan bajunya, dan pilar naga hijau serta pilar harimau putih yang berada di tangan mereka kini telah bersiul ke arah depan. Hal ini sebenarnya telah berubah menjadi cahaya yang besarnya 20.000 kaki. Dalam sekejap saja, hal itu segera merobek ruang dimensi dan akhirnya akan menabrak Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Pada saat melihat serangan ini, Komandan Kera Emas pun meraung dengan sangat marah. Sebuah cahaya keemasan yang sangat cemerlang tiba-tiba saja keluar dari baju besi yang ada di tubuhnya, dan sebuah pola aneh kali ini juga telah mengalir di dalam cahaya keemasan. Jelas baju besi emas ini merupakan harta surgawi, namun itu hanyalah harta surgawi biasa dan tidak memiliki peringkat di dalam harta karun surgawi kuno. Di sisi lain, Komandan Elang Hantu juga merasakan bahaya yang sangat besar. Dia buru-buru berteriak dengan sangat keras dan tubuhnya dalam sekejap saja membengkak. Sementara bulu-bulu hitam kini juga langsung tumbuh di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap saja, Komandan Elang Hantu kali ini telah berubah menjadi seekor burung elang yang besarnya puluhan ribu kaki. Pertahanan di sekitar tubuhnya sekarang juga telah dilepaskan hingga batas tertinggi. Tidak lama kemudian, dua serangan dari Duo Teng Feng kini telah benar-benar menembus kehampaan yang kemudian menabrak tubuh dari Komandan Kera Emas
dan juga Komandan Lang Hantu. Suara tabrakan ini sangat keras dan menimbulkan gemuruh yang bergetar dengan hebat di seluruh area ini. Sementara energi liar dan juga kekerasan yang tidak tertandingi sebenarnya telah menyebar seperti sebuah badai. Kedua sosok itu pun pada saat ini telah terlempar ke arah belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Tubuh dari Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu ini telah menabrak tanah dengan sangat keras. Hal ini bahkan membuat tanah itu sendiri memiliki retakan sepanjang ribuan kaki. Duo Teng Feng kali ini telah melayang di udara. Mereka berdua tertawa dengan sangat liar. Segera setelah itu, melambaikan lengan tangan dan pilar batu kuno telah kembali masuk ke dalam tubuh mereka. Karena sebenarnya pertempuran ini sudah berakhir. Dan duo Teng Feng kali ini berkata, "Kau ingin bertarung dengan Gunung Mangku hanya dengan kemampuan seperti ini? Kalian benar-benar melebihkan diri kalian sendiri." Banyak tatapan mata yang kasihan melihat pada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu. Penampilan mereka berdua kali ini penuh dengan luka. Armor emas yang ada di tubuh Komandan Kera Emas sebenarnya telah terbelah. Jelas kekuatan mereka bukanlah tandingan dari duo Teng Feng yang telah memegang 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Sementara Lindong sendiri yang melihat adegan ini hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dan Lindong kemudian melambaikan tangannya, sementara anak buah yang ada di belakangnya kini mulai bergegas maju untuk membantu Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu berdiri dari tempatnya terjatuh saat ini. Mereka pun kemudian dibawa mundur dan berkumpul kembali dengan kelompok Lindong. Wajah dari Komandan Kera Emas sekarang telah menjadi cukup pucat dan ada bekas darah yang mengalir di sudut mulutnya. Komandan Kera Emas pun kemudian mengatakan, "Maaf, kami telah kalah." Komandan Kera Emas kali ini sedikit malu ketika dia berkata dengan Lindong. Awalnya mereka telah merencanakan untuk mengukir awal yang baik dengan menjadikan hal ini sebagai pertarungan pertama mereka. Namun pada akhirnya keduanya malah dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan. Mendengar ucapan dari Komandan Kera Emas, Lindong hanya bisa tertawa. Ekspresi di raut wajahnya masih tetap tenang. Dan kemudian Lindong mengatakan, "Tenanglah, ini bukan sebuah masalah." Ketenangan dari Lindong ini membuat duo Komandan Kera Emas merasa sedikit lebih baik. Sementara Komandan Naga Langit hanya bisa menggertakkan giginya dengan cukup marah sambil mengatakan, mereka itu benar-benar jabingan. Karena duo Teng Feng tidak hanya memiliki keuntungan di dalam garis keturunan, tapi mereka juga masih memiliki harta karun surgawi yang benar-benar kuat. Dan hal ini secara otomatis bisa menekan duo Komandan Kera Emas. Melihat kemarahan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak peduli bagaimana seseorang bisa mendapatkan sebuah kemenangan, dan kita tidak bisa mengeluh tentang apa yang telah mereka lakukan. Kali ini pihak kita sudah kalah 2 putaran dan tidak ada lagi peluang yang tersisa jika kita kehilangan yang lain. Komandan Naga Langit ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata pada Lindong, haruskah aku bertarung di dalam ronde ini? Kenapa Komandan Naga Langit bertanya seperti ini? Karena sebenarnya dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri yang hanya setara dengan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu. Jika di pihak lain masih memiliki 4 pilar penekan abadi binatang surgawi, kemungkinan hal itu juga akan membuat Komandan Naga Langit bisa dikalahkan dengan mudah. Detik berikutnya, Komandan Naga Langit pun mengatakan, aku mungkin tidak akan kalah jika aku memiliki gunung berat 9 langit. Komandan Naga Langit mengatakan hal ini dengan raut wajah yang cukup murung, karena sebenarnya harta karun surgawi kuno miliknya yang merupakan gunung berat 9 langit telah benar-benar direnggut oleh Xiao Diao di dalam pertarungan sebelumnya. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya Lindong meraih tangan dari Komandan Naga Langit. Segera setelah itu, Lindong memberikan sesuatu
pada Komandan Naga Langit, dan hal ini membuat Komandan Naga Langit menjadi sangat terkejut. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Aku meminjamkan barang ini padamu, gunakan dengan baik." Sebuah kegembiraan segera muncul dalam tatapan mata Komandan Naga Langit. Segera setelah itu dia menganggukkan kepalanya pada Lindong. Detik berikutnya, tubuh dari Komandan Naga Langit segera bergerak dan dia melompat ke atas panggung pertarungan. Tatapan matanya tertuju ke arah Gunung Mang, yang kemudian dia berteriak, "Majulah salah satu dari kalian." Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit itu, Teng Huo hanya bisa tertawa penuh ejekan, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, tidakkah kau berpikir bahwa sebenarnya kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Setelah mengatakan hal ini, Teng Huo pun segera melompat ke panggung. Dia segera mengepalkan tangan, dan pilar batu kuno berwarna merah kini telah muncul di telapak tangannya. Ada gambar simbol burung phoenix yang berputar-putar di sekitarnya, karena sebenarnya yang dipegang oleh Teng Huo ini adalah pilar batu kuno yang juga salah satu dari 4 pilar penekan abadi binatang surgawi. Teng Huo pun membolak-balikan pilar burung phoenix itu sambil mengejek Komandan Naga Langit. "Apakah kamu tidak akan mundur sekarang karena kamu telah melihat benda ini?" Komandan Naga Langit hanya bisa tertawa. Kedua tangannya terkepal dengan erat, yang kemudian kekuatan Yuan yang agung dan juga tidak terbatas kini telah menyebar dari dalam tubuhnya. Hal itu segera diikuti oleh energi kehidupan dan juga kematian yang bergabung dengan sempurna di dalam kekuatan Yuannya ini. Pada saat melihat tingkah dari Komandan Naga Langit, Teng Huo hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya kau masih berencana untuk mundur dengan keras kepala. Lupakan saja, aku akan segera menghabisimu." Teng Huo pada saat ini tidak memiliki niat untuk melakukan pemanasan. Dia pun segera melambaikan dengan bajunya dan kemudian pilar burung phoenix itu melesat ke arah langit. Sebuah api merah terang kini segera menyebar di langit. Dan hal itu membuat suhu di tempat ini benar-benar melonjak menjadi sangat panas. Jelas Teng Huo telah memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya demi menghancurkan moral dari Istana 4 Titan hanya dengan satu serangan. Detik berikutnya, beng! Cahaya api yang sangat mengerikan telah meluncur dari langit, dan hal ini sebenarnya telah muncul di hadapan dari Komandan Naga Langit. Para penonton yang melihat adegan ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena mereka merasa bahwa Istana 4 Titan akan benar-benar dihancurkan hari ini. Di sisi lain, Komandan Naga Langit hanya mengangkat kepalanya ketika dia melihat serangan ganas yang meluncur ke arah dirinya. Sambil menggertakkan gigi, Komandan Naga Langit pun segera mengayunkan lengan bajunya, dan sinar cahaya biru tiba-tiba saja melesat keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, hal itu segera berubah menjadi lonceng biru raksasa. Gelombang agung segera tersebar, dan hal itu muncul dari lonceng raksasa ini. Detik berikutnya, dang! Cahaya merah yang menyala kini telah dengan kejam menabrak lonceng raksasa. Namun adegan runtuhnya lonceng itu tidak terjadi kali ini, dan lonceng raksasa masih dengan bangga berdiri di tempatnya. Hal ini secara terus-menerus memblokir serangan dari pilar burung phoenix. Di luar panggung pertarungan sendiri, ekspresi di raut wajah Teng Lin dan juga tank-tank yang lainnya berubah ketika melihat hal ini. Mereka pun tanpa sadar berteriak, "Apa?" Sementara Raja Misterius Luotong hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia melihat lonceng biru raksasa itu. Dan kemudian Luotong berkata, sebenarnya itu adalah lonceng penenang laut. Dan lonceng penenang laut itu merupakan harta surgawi kuno yang berada di peringkat 26. Mendengar kata-kata dari Luotong, kelompok dari Teng Lin pun benar-benar terkejut, dan mereka dengan cepat mengerutkan kening. Tampaknya Istana 4 Titan juga telah mempersiapkan hal ini. Meskipun lonceng penenang laut ini sebenarnya memiliki peringkat yang lebih rendah dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi, tapi pada saat ini yang digunakan oleh Teng Huo hanyalah 1 pilar saja, dan itu merupakan pilar burung phoenix.
Kekuatan yang dia lepaskan tidak bisa dimaksimalkan karena hanya satu pilar, dan secara alami hal ini akan sangat sulit menghancurkan pertahanan dari lonceng penenang laut. Luotong kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, sepertinya Teng Huo tidak akan bisa memenangkan babak ini, namun dia juga tidak akan kalah. Sementara Teng Lin, dia berkata dengan nada suara yang cukup dingin, tidak penting. Sekarang setelah Komandan Naga Langit bertarung, mereka hanya memiliki sisa 2 orang. Dan sebenarnya mereka berdua belum mencapai tahap samsara. Maka dari itu, hal ini tidak layak disebutkan. Teng San yang berada di samping Teng Lin ketika mendengar hal ini hanya bisa menyeringai. Tatapan matanya dipenuhi dengan aura mengerikan, yang kemudian dia pun mengatakan, kau bisa percaya bahwa aku akan membuat mereka putus asa. Di atas panggung pertarungan sendiri, Teng Huo cukup terkejut ketika dia melihat bahwa serangannya telah diblokir sepenuhnya oleh Komandan Naga Langit. Dan kemarahan pada saat ini telah memenuhi di dalam hatinya. Sebuah pikiran pun melintas di dalam benaknya sebelum akhirnya sebuah cahaya besar tiba-tiba saja meledak dari pilar burung Phoenix. Dan hal ini segera menyerang Komandan Naga Langit dengan cara yang lebih ganas. Namun Komandan Naga Langit sendiri juga masih mengandalkan kekuatan dari lonceng penenang lautan. Hal itu bisa sepenuhnya menerima serangan dari Teng Huo. Meskipun Komandan Naga Langit telah bisa menerima serangan ini sepenuhnya, namun serangan baliknya juga tidak bisa menembus pilar dari burung Phoenix milik Teng Huo. Dan kedua belah pihak pada saat ini terus bertukar pukulan. Tapi semua penonton tahu bahwa pemenang dari pertarungan ini tidak bisa diputuskan. Dengan kata lain, kekuatan mereka benar-benar seimbang. Pada akhirnya, mereka berdua pun memilih untuk menyerah dan tidak melanjutkan pertarungan ini. Teng Huo dan juga Komandan Naga Langit buru-buru memilih mundur secara bersamaan. Hasil akhir dari pertarungan ini bisa dianggap sebagai hasil yang seri. Beberapa seruan pun kemudian terdengar karena hasil pertarungan ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Awalnya banyak orang berpikir bahwa Istana Empat Titan akan dikalahkan sepenuhnya pada babak ini, tapi mereka tidak ada yang pernah bisa membayangkan bahwa Istana Empat Titan akan mampu bertahan. Namun detik berikutnya semua orang segera melihat pada Lindong dan juga Xiaoyan, yang merupakan 2 orang yang masih tersisa dari Istana Empat Titan dan belum melakukan pertarungan. Hal ini membuat banyak orang secara diam-diam menggelengkan kepala mereka, karena sebenarnya yang akan dilawan oleh Lindong dan juga Xiaoyan adalah Teng San dan juga Luotong, yang merupakan 2 orang terkuat dari Gunung Mang. Situasi seperti ini menurut banyak orang adalah situasi yang cukup suram bagi Istana Empat Titan. Detik berikutnya Xiaoyan pun menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia berkata dengan nada suara yang cukup rendah, kakak, sekarang adalah giliranku. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut menggenggam tangan dari Xiaoyan karena Lindong pada saat ini memberikan sesuatu pada Xiaoyan sebagai bekal untuk pertarungan ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ke arah Lindong. Detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan segera melompat dan dia pada saat ini telah mendarat dengan keras di atas panggung pertempuran. Di sisi lain, suara auman pun langsung bergema di tempat ini dan gelombang raungan rendah tiba-tiba saja meletus dari pasukan pemakan harimau ketika tubuh dari Xiaoyan bergerak dan memasuki panggung pertarungan itu. Tidak lama kemudian, pasukan pemakan harimau ini mengambil posisi untuk duduk. Mereka semua bernafas dengan ritme yang sama dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam yang cukup megah kini telah menyebar luas di udara. Hal ini membawa aura yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Sementara raut wajah dari Xiaoyan sendiri telah berubah menjadi sedingin es. Kakinya dengan keras menginjak panggung pertarungan ini dan hal itu segera membuat tanah bergetar dengan hebat sebelum pada akhirnya cahaya hitam yang telah terkumpul
dari pasukan pemakan harimau kini segera melesat ke arahnya. Detik berikutnya, hal itu telah berubah menjadi banyak sinar cahaya yang kemudian masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sebuah suara seperti retakan pun terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan ketika energi yang sangat besar dan juga perkasa itu segera mengalir ke dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kali ini tubuh dari Xiaoyan telah membengkak dan ukurannya menjadi beberapa kali lipat lebih besar. Otot-otot di tubuh Xiaoyan juga terlihat cukup mengerikan. Kali ini, Xiaoyan sendiri telah memancarkan gelombang kekuatan yang sangat menakutkan. Karena sebenarnya, setelah aura dari Xiaoyan bergabung dengan aura pemakan harimau, maka kekuatannya yang pada saat ini telah sebanding dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Banyak tatapan mata dari para penonton yang ada di tempat ini, mereka cukup terkejut ketika melihat adegan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat banyak orang kemudian berkata, orang ini benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya mampu dengan sempurna menggunakan kekuatan dari pasukannya menjadi kekuatan miliknya sendiri. Karena para ahli yang telah datang ke tempat ini, mereka semua mengerti betapa sulitnya teknik yang dilakukan oleh Xiaoyan. Karena teknik seperti ini harus benar-benar bisa menyeimbangkan kekuatan satu sama lain. Dan sebenarnya Xiaoyan telah melatih teknik ini mencapai tingkat yang sempurna. Karena kesalahan sekecil pun ketika melakukan teknik penggabungan kekuatan ini, maka hal itu akan menjadi bumerang bagi pengguna tekniknya. Bukannya menjadi lebih kuat, tapi sebenarnya malah akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Meskipun di wilayah iblis ini tidak kekurangan ahli puncak dengan pasukan yang benar-benar kuat, tapi sebenarnya mereka semua tidak ada yang berani melakukan teknik seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan. Trio Komandan Naga Langit pun cukup terkejut ketika mereka bisa merasakan aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat Komandan Kera Emas langsung mengatakan, sebenarnya teknik dari Komandan Yan menjadi semakin menakutkan. Karena pada saat ini, 3 komandan iblis yang hebat itu jelas bisa merasakan bahwa kekuatan dari Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan 2 bulan lalu di Pegunungan Harta Surgawi. Dan kali ini, mereka bertiga merasa bahwa mereka memiliki sedikit peluang untuk bisa menang ketika melakukan pertarungan dengan Xiaoyan. Di sisi lain, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Lindong benar-benar paham dengan bantuan dari tentara pemakan harimau, maka Xiaoyan tidak lebih lemah dari seseorang yang berada di tahap samsara. Meskipun kelompok dari Teng San itu memiliki salah satu dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi, namun tidak mudah bagi mereka untuk bisa mengalahkan Xiaoyan yang sekarang. Tiba-tiba saja Komandan Naga Langit hanya bisa tertawa dengan getir, lalu mengatakan, namun situasi saat ini masih cukup mengerikan bagi pihak kita. Karena dari 3 ronde pertarungan, kita telah kalah 2 kali dan juga seri 1 kali. Jika sampai kita kalah kali ini, maka di ronde terakhir tidak harus melakukan pertarungan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Komandan Yan pada saat ini harus bisa muncul sebagai pemenang supaya kita bisa membalikkan keadaan. Namun jika sampai dia kalah, sudahlah, kita tidak memiliki kesempatan lagi. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu hanya bisa tertawa dengan pahit. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan rasa malu karena alasan kenapa posisi mereka menjadi seperti ini adalah karena kekalahan dari Komandan Lang Hantu dan juga Komandan Kera Emas. Sementara Lindong yang mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, dia hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Mari kita lakukan secara perlahan, karena sebenarnya pihak kita belum sepenuhnya dikalahkan. Bagi Lindong sendiri, situasi saat ini memang tidak menguntungkan, tapi Lindong masih percaya bahwa dia memiliki sedikit harapan. Dan bukan gaya dari seorang Lindong untuk menyerah begitu saja. Trio Komandan Naga Langit hanya bisa memandang Lindong dengan penuh kekaguman. Bahkan sampai detik ini, Lindong masih tetap tenang dan tidak memiliki ketakutan sedikitpun. Komandan Naga Langit tiba-tiba saja mengepalkan tangannya dan dia menyerahkan lonceng kecil itu ke arah Lindong sambil mengatakan, Saudara Lindong, aku akan mengembalikan lonceng penenang lautan ini kepada dirimu. Hasil yang aku dapatkan sebelumnya
itu semua adalah berkat barang ini. Lindong hanya bisa tersenyum sambil menerima lonceng itu. Dia kemudian melirik pada Komandan Naga Langit yang tatapan matanya mengandung beberapa keinginan untuk memiliki lonceng ini. Sebelum akhirnya Lindong pun mengatakan, kali ini aku akan mengambilnya lebih dahulu. Namun sekarang kita telah berada di dalam kapal yang sama. Di masa depan nanti, kemungkinan aku akan memberikan lonceng ini padamu. Dan tentu saja, semua orang juga akan diberikan sesuatu yang berharga ketika saatnya tiba. Mendengar ucapan dari Lindong itu, 3 komandan yang hebat benar-benar terkejut. Ekspresi di raut wajah mereka pada saat ini memiliki sebuah kegembiraan. Karena harta-harta suci adalah sesuatu yang memiliki daya tarik cukup besar. Dan sebenarnya tidak semua orang akan bisa memiliki harta karun suci yang memiliki peringkat di dalam harta karun surgawi kuno seperti lonceng kecil ini. Namun pada saat ini 3 komandan yang hebat tahu bahwa sebenarnya memberikan harta karun surgawi kuno seperti ini tidak sulit bagi seorang Lindong, karena dia adalah pemilik dari perbendaharaan harta surgawi kuno. Lindong sekarang telah menoleh dan dia melihat pada panggung pertarungan sambil tersenyum. Karena sebenarnya pertarungan dari Xiaoyan akan segera dimulai. Detik berikutnya, Teng San pun segera muncul di atas panggung. Dirinya pada saat ini melihat Xiaoyan. Tanpa sadar, Teng San pun berkata, seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna hampir tidak bisa menunjukkan wajahnya hanya dengan mengandalkan teknik seperti ini. Meskipun Teng San melakukan ejekan seperti itu, namun dia pada saat ini tidak meremehkan peningkatan kekuatan dari seorang Xiaoyan. Hal ini membuat Teng San telah memperlakukan Xiaoyan dengan cukup serius. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat pada Teng San. Yang dilakukan Xiaoyan selanjutnya adalah mengepalkan tangannya dengan erat. Dan tiba-tiba saja palu hitam raksasa kini segera muncul di dalam genggaman tangan Xiaoyan. Tanah di tempat ini segera bergetar, dan hal itu membentuk banyak retakan. Ketika palu raksasa ini muncul di dalam genggaman Xiaoyan, Teng San yang melihat palu raksasa yang telah ditutupi oleh banyak simbol misterius, tatapan matanya berubah menjadi cukup fokus. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah palu 9 kuali surgawi. Dirimu memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah mengatakan hal ini, Teng San segera melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba saja pilar batu kuno kini telah muncul di dalam genggaman tangan Teng San. Pilar batu kuno itu sendiri ada sebuah simbol cahaya yang membentuk seekor kura-kura. Jelas pada saat ini Teng San tidak ingin kalah dari Xiaoyan yang telah mengeluarkan palu 9 kuali surgawi. Detik berikutnya Xiaoyan pun mengaum dengan sangat keras, dan tangannya kini telah menggenggam erat palu raksasa itu. Tatapan mata dari Xiaoyan dalam sekejap saja telah berubah menjadi merah darah. Kali ini tubuh dari Xiaoyan dalam sekejap saja langsung melompat ke udara, dan dia sebenarnya telah muncul di atas kepala dari Teng San. Dengan keras Xiaoyan pun mengayunkan palu raksasa itu. Bahkan hal ini membuat ruang yang ada di sekitar palu menjadi sangat terdistorsi. Detik berikutnya, dang! Suara benturan yang sangat keras pun bergema di tempat ini. Karena sebenarnya Teng San telah menggunakan pilar batu kunonya untuk menghadapi serangan dari palu raksasa Xiaoyan. Badai yang sangat mengerikan segera meletus dari arena pertarungan. Banyak tatapan mata dari penonton diliputi oleh keheranan juga ketakutan ketika mereka menyaksikan bentrokan antar dua sosok itu. Hal ini membuat banyak orang mengatakan, sungguh bentrokan yang menakutkan. Detik berikutnya, Xiaoyan dan juga Teng San sendiri, mereka bertarung dengan cukup sengit di dalam panggung arena. Setiap tabrakan yang dilakukan oleh palu raksasa dan juga pilar batu membuat ruang yang ada di sekitarnya benar-benar telah runtuh. Bahkan hal ini membuat tanah yang ada di panggung pertarungan telah berubah menjadi banyak lubang di mana-mana.
Karena sebenarnya ini adalah pertarungan yang bisa dianggap sebagai penentuan. Jika Xiaoyan kalah ataupun seri, maka pertarungan ini akan segera dihentikan dan pihak dari Gunung Mang akan menjadi pemenangnya. Para penonton yang menyaksikan pertarungan ini, mereka semua kemudian mengatakan, Komandan Yan dari Gunung Petir Dalam itu memang benar-benar ganas, karena sebenarnya dia setara dengan Teng San yang telah menggunakan pilar kura-kura. Tepat sekali. Namun, situasi dari Istana Empat Titan ini terlihat cukup buruk. Bahkan, jika Komandan Yan bisa melawan Teng San dengan hasil yang seri, maka sebenarnya mereka bisa dianggap sebagai pihak yang kalah. Benar, betapa malangnya nasib dari Istana Empat Titan karena mereka memiliki fondasi yang cukup lemah. Dan Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk ini belum bisa dibandingkan dengan faksi raksasa seperti Gunung Mang yang telah berdiri sejak lama. Percakapan antar penonton yang ada di tempat ini terlihat memiliki sebuah penyesalan karena mereka merasa bahwa Komandan Yan tidak akan mampu mengalahkan Teng San. Di sisi lain, tatapan mata dari tiga komandan yang hebat juga dipenuhi oleh kekhawatiran. Mereka segera melirik Lindong yang ada di samping mereka. Namun pada saat ini, Lindong masih terlihat cukup tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Detik berikutnya, di arena pertarungan sendiri sebuah badai yang sangat besar telah menyebar. Dan kali ini, Xiaoyan serta Teng San sendiri telah terdorong mundur. Darah pun segera menetes dari tangan mereka masing-masing yang kemudian terjatuh ke tanah. Tangan Teng San yang telah berlumuran darah kali ini membelai pilar kura-kura hitam. Sambil tertawa, dia pun mengatakan, "Haha, sungguh dirimu itu memang cukup kuat. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa diriku akan benar-benar dipaksa menjadi keadaan seperti ini ketika bertarung melawan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Namun, mari kita akhiri pertarungan ini sekarang juga, karena pertarungan kita bisa dianggap sebagai sesuatu yang seimbang dan kalian sebenarnya telah kalah." Mendengar kata-kata dari Teng San itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Kalah, mimpi saja kau ini." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Teng San pun segera melakukan ejekan. Pilar kura-kura hitamku ini berspesialisasi di dalam pertahanan. Meskipun dirimu memiliki palu 9 kuali surgawi, namun kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahananku. Jika bukan seri, apakah kamu menganggap bahwa kamu bisa mengalahkan diriku? Mendengar ucapan dari Teng San itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, lihatlah, aku akan segera memecahkan cangkang kura-kura milikmu ini." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan segera melompat ke udara. Palu raksasa yang ada di tangannya tiba-tiba saja membengkak menjadi sangat besar dan ukurannya adalah 10.000 kaki. Aura yang terpancar dari palu raksasa Xiaoyan itu benar-benar membuat panggung arena ini bergetar dengan hebat, yang kemudian panggungnya segera runtuh sebelum palu surgawi itu mendarat mengenai Teng San yang ada di bawahnya. Ketika melihat serangan yang cukup mengerikan dari Xiaoyan, Teng San hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Tembok kura-kura hitam." Pilar batu kuno yang ada di tangannya kini segera mengeluarkan cahaya yang cukup cemerlang. Selanjutnya, hal itu berubah menjadi cahaya berbentuk kura-kura hitam yang sangat besar dan melindungi tubuh Teng San. Aura yang terpancar dari kura-kura hitam ini seolah-olah seperti benteng yang sangat kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan. Jelas banyak orang menyadari bahwa pada saat ini kura-kura hitam itu memiliki pertahanan yang menakutkan. Namun tepat ketika palu raksasa milik Xiaoyan akan mengenai kura-kura hitam, tiba-tiba saja palu raksasa itu berhenti dan Xiaoyan pun menjentikan jarinya. Sementara cahaya hitam kini segera melesat ke arah bawah. Karena itu sebenarnya adalah manik-manik hitam pemberian dari Lindong. Dalam sekejap saja, manik-manik hitam ini telah mendarat di atas cahaya kura-kura hitam. Detik berikutnya,
cahaya hitam pekat yang tidak berujung tampaknya telah memenuhi langit. Dan kemudian hal ini segera menutupi cahaya kura-kura hitam. Sebuah kabut putih yang cukup tebal kini telah muncul dari pertahanan terkuat kura-kura hitam itu. Dalam sekejap saja, sebenarnya kura-kura hitam telah terkikis oleh kekuatan yang dipancarkan manik-manik hitam. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini adalah sesuatu yang melampaui harapan banyak orang. Bahkan Teng San juga terlihat sangat tercengang karena dia tidak menyangka bahwa pertahanannya yang paling kuat akan benar-benar dihancurkan oleh manik-manik hitam. Teng San pun tanpa sadar berteriak, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, tiba-tiba saja palu raksasa kini telah turun dari langit dan menghantam tubuh Teng San. Pada akhirnya, beng! Semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Teng San telah dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Bahkan dia pada saat ini memuntahkan darah yang cukup banyak dari dalam mulutnya. Dan Teng San pun terjatuh di tanah hingga menimbulkan lubang yang besar. Seluruh tatapan mata dari penonton yang ada di tempat ini segera melihat pada Teng San yang sudah tidak bergerak di tanah. Mereka semua tidak tahu apakah Teng San itu masih hidup ataukah sudah mati. Tempat ini yang awalnya berisik dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat sunyi karena sebenarnya Teng San telah dikalahkan. Tubuh Teng San pada saat ini telah terkapar dengan cara yang cukup menyedihkan di atas tanah yang berlubang sangat besar. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Banyak tatapan mata terlihat tercengang dan mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Semua orang saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka berkata, "Teng San, dia benar-benar dikalahkan." Siapa orang yang ada di tempat ini bisa membayangkan bahwa sebenarnya pilar kura-kura hitam yang telah dipegang Teng San dan hal itu terkenal memiliki pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap saja kini langsung dikalahkan oleh Komandan Api Xiaoyan ketika mereka berdua melakukan bentrokan. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh seorang ahli super yang berada di tahap samsara. Keheningan pun berlanjut untuk waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya semua orang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dan tanpa sadar mereka berkata dalam hati, Komandan Yan itu benar-benar sangat kuat. Karena pada saat ini Xiaoyan telah mengalahkan seorang ahli super yang berada di tahap samsara hanya dengan kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Jika berita ini menyebar dengan luas, pasti hal itu akan segera menimbulkan banyak keributan. Sementara tiga komandan yang hebat juga hanya bisa tercengang. Setelah itu ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian mereka pun berkata, "Komandan Yan, dia benar-benar menang." Tidak ada satupun dari tiga komandan ini yang bisa berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang mendapatkan kemenangan di dalam kelompok ini. Padahal kekuatannya belum ada di tahap samsara. Meskipun kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya tidak lebih lemah dari mereka, hal itu masih sangat sulit untuk bisa mengalahkan Teng San sepenuhnya. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa pertahanan terkuat dari Teng San begitu mudah dipatahkan oleh seorang Xiaoyan. Tiga komandan yang hebat kali ini saling memandang. Segera setelah itu mereka berkata, apa sebenarnya manik-manik hitam yang dilemparkan oleh Komandan Yan barusan? Karena tiga komandan itu merasa bahwa cahaya hitam yang bisa menghancurkan pertahanan dari Teng San berasal dari manik-manik hitam yang telah dilemparkan. Dan hal itu dipenuhi oleh kekuatan erosi yang sangat mengerikan. Seolah-olah ketika kekuatan erosi itu dikeluarkan, kegelapan langsung bisa menutupi dunia ini. Dan semua hal yang ada di hadapannya akan bisa terkikis dengan mudah oleh cahaya hitam. Lindong hanya bisa tersenyum, tapi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Karena sebenarnya manik-manik hitam itu adalah manik-manik penekan iblis kegelapan yang telah dia dapatkan dari guru kegelapan sebelumnya. Pada saat itu, Lindong mendapatkan 5 buah manik-manik
3 di antaranya telah dia pakai untuk menyelesaikan masalah di lautan energi Yimo di dalam suku naga. Sementara 2 sisa lainnya disimpan oleh Lindong dan kemudian dia pun memberikan 1 pada Xiaoyan sehingga Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan ini. Komandan Naga Langit segera melihat pada Lindong, lalu dia mengatakan, setelah menang 1 putaran, hasil kita sekarang adalah 2 kalah, 1 imbang, dan 1 menang. Sepertinya babak final ini akan menentukan hasil keseluruhan. Tidak lama kemudian tatapan mata Komandan Naga Langit melihat pada Raja Misterius yang belum melakukan pertarungan. Dia akhirnya tertawa pahit sambil mengatakan, Saudara Lindong, kita seharusnya sudah bisa bangga setelah mendapatkan 1 kemenangan di dalam putaran ini melawan Gunung Mang. Dan tidak akan ada yang mengolok-olok kita, bahkan jika hari ini kita kalah di dalam pertarungan kelima. Karena bagaimanapun juga, Komandan Naga Langit sangat tahu bahwa Gunung Mang itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Sementara Istana 4 Titan mereka hanyalah aliansi yang baru saja didirikan, dan reputasi mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Gunung Mang. Sebenarnya, pertarungan seperti ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang tidak adil. Namun Istana 4 Titan masih berhasil mendapatkan 1 kemenangan dalam 4 putaran di dalam situasi yang tidak adil ini. Dengan kata lain, kemenangan ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dari Istana 4 Titan. Oleh karena itu, kemungkinan banyak orang yang telah hadir tidak akan berani melakukan ejekan pada Istana 4 Titan. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Langhat hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan kata-kata dari Komandan Naga Langit. Dan kali ini masih ada 1 putaran terakhir dari keseluruhan 5 putaran. Namun para komandan itu tidak mengharapkan bahwa Lindong mendapatkan kemenangan ketika melawan raja terkuat dari Gunung Mang itu. Jika Lindong bisa mendapatkan hasil yang seimbang, hal ini sudah merupakan sesuatu yang benar-benar bisa dianggap layak. Namun Lindong yang bisa mengerti pemikiran dari 3 komandan itu, dia hanya bisa tertawa. Segera setelah itu Lindong mengatakan, pertarungan ini belum berakhir. Kenapa kita harus terburu-buru untuk mengakui kekalahan? Jika aku bisa memenangkan ronde terakhir ini, maka kita seharusnya akan bisa mengakhiri pertarungan dari arena langit ini dan sepenuhnya bisa dianggap sebagai hasil yang seri antara Istana 4 Titan dan juga Gunung Mang. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, situasi di sekelilingnya berubah menjadi sangat sunyi. 3 komandan yang hebat segera melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang penuh kebingungan. Sesaat kemudian, mereka segera pulih dan dengan canggung tertawa sambil mengatakan, Saudara Lindong, Raja Luotong itu adalah Raja Misterius dan merupakan raja terkuat di antara 5 pimpinan Gunung Mang. Selanjutnya, dia juga orang yang berasal dari suku 9 Phoenix, yang berarti kekuatan tempurnya itu tidak bisa diremehkan. Bukan sesuatu yang mudah untukmu bisa mengalahkannya. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata dari 3 komandan itu. Namun pada saat ini Lindong tahu sebenarnya 3 komandan ini tidak memiliki banyak harapan dari seorang Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong juga harus mengakui bahwa reputasi dari Raja Misterius memang lebih besar daripada Lindong sendiri. Meskipun kekuatan dari Lindong telah sampai di puncak tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, hal itu masih memiliki perbedaan yang cukup besar antara dia dan juga Raja Misterius Luotong. Dan perbedaan ini adalah sesuatu yang tidak mudah ditebus. Detik berikutnya, ketika Komandan Naga Langit melihat kepercayaan diri dari seorang Lindong, dia hanya bisa tertawa sambil berkata, Haha, tapi tentu saja jika saudara Lindong benar-benar bisa mengalahkan Luotong, maka arena pertempuran langit ini akan berakhir dengan hasil seri sepenuhnya. Pada saat itu, Gunung Mang hanya bisa mundur, dan bahaya yang dihadapi oleh Istana 4 Titan kita juga sepenuhnya teratasi. Tentu saja, kau juga harus berhati-hati di dalam pertarungan ini. Tidak apa-apa bagimu untuk mengakui kekalahan
jika kamu sudah tidak mampu berjuang. Kalah dari Gunung Mang sekali bukanlah sesuatu yang memalukan bagi pihak kita. Sambil menganggukkan kepalanya, Lindong menjawab perkataan dari Komandan Naga Langit. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik. Segera setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Raja Misterius Luotong. Secara perlahan Lindong mengepalkan tangannya dan dia tidak ingin menyerah di dalam pertarungan ini. Bagaimanapun juga, Istana Empat Titan adalah cita-cita yang ingin dibangun oleh Lindong. Maka dari itu, Lindong tidak akan pernah membiarkan Istana Empat Titan ini segera dihancurkan oleh Gunung Mang. Detik berikutnya Xiaoyan segera melompat ke sisi dari Lindong. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Kakak Lindong." Melihat kondisi tubuh dari Xiaoyan yang penuh dengan darah, Lindong hanya bisa tertawa dan dirinya pada saat ini berkata, "Pertarunganmu tidak buruk." Detik berikutnya sambil tersenyum Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak, kemungkinan kali ini kita semua harus bergantung pada dirimu." Xiaoyan mengatakan hal ini karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada seorang Lindong. Meskipun Raja Misterius Luotong itu adalah yang terkuat di dalam Gunung Mang, Xiaoyan tidak percaya bahwa Raja Misterius itu akan bisa mengalahkan Lindong dengan cara yang mudah. Dan kemungkinan Lindong malah akan bisa mengalahkan orang yang bernama Raja Luotong itu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, 3 komandan yang hebat hanya bisa tertawa dengan getir. Selanjutnya, mereka juga cukup kebingungan dan tidak mengerti sebenarnya berasal dari mana kepercayaan diri dari Xiaoyan terhadap Lindong ini. Namun Lindong sendiri tidak banyak bicara. Dia hanya menepuk tangan dari Xiaoyan. Segera setelah itu Lindong melangkah maju. Dalam sekejap saja, tubuhnya pada saat ini telah muncul di atas panggung pertarungan. Tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Gunung Mang. Dalam sekejap saja, suasana yang ada di tempat ini telah berubah menjadi menegangkan. Karena ini adalah pertarungan penentuan antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Banyak tatapan mata para penonton yang telah hadir melihat sosok kurus dari Lindong yang memiliki ekspresi tetap tenang di arena pertarungan. Setelah mereka semua melihat bagaimana caranya Xiaoyan bisa membalikkan keadaan dari pertarungan sebelumnya, hal itu pada saat ini membuat banyak orang tidak ada yang bisa meremehkan 2 orang yang berasal dari Gunung Petir dalam itu. Tatapan mata banyak orang dipenuhi dengan penasaran apakah Istana Empat Titan yang baru saja terlahir ini akan mampu meminjam nama dari pertarungan ini untuk bisa bangkit sepenuhnya. Jika Istana Empat Titan benar-benar menang di dalam pertarungan ini, maka reputasi mereka akan langsung melonjak di seluruh wilayah binatang iblis. Hal ini membuat banyak orang kemudian mengatakan, tidak terduga sebenarnya Istana Empat Titan memang memiliki beberapa kemampuan. Di sisi lain, Teng Feng segera memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera membantu Teng San yang sudah terluka parah. Kali ini wajah dari Teng Feng telah benar-benar berubah menjadi sangat gelap dan terlihat cukup muram. Awalnya mereka berpikir mampu menghancurkan Istana Empat Titan dengan mudah, namun hasilnya adalah sesuatu yang melebihi harapan mereka. Teng San pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya sambil berkata, manik-manik hitam yang dia lemparkan adalah sesuatu yang sangat aneh. Karena Teng San merasa pertahanannya yang paling kuat benar-benar tidak mampu menghadapi manik-manik hitam itu. Dalam sekejap saja langsung dihancurkan ketika bersentuhan dengan manik-manik hitam. Mendengar ucapan dari Teng San, Luotong pun hanya memiliki ekspresi acuh tidak acuh, yang kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu mencari alasan untuk kekalahanmu. Namun kau juga tidak perlu khawatir, karena hal ini bukanlah sebuah masalah. Aku pribadi yang akan memadamkan harapan kecil dari Istana Empat Titan itu. Dan aku lebih suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi putus asa. Mendengar ucapan dari Luotong itu, kelompok dari Teng Feng pun segera menganggukkan kepala mereka. Segera setelah itu, tatapan mata dari kelompok Teng Feng melihat pada Lindong yang berada di arena pertarungan. Hal ini membuat mereka langsung mencibir. Orang itu benar-benar tidak beruntung, karena mereka semua sadar meskipun Luotong tampak cukup lembut,
Tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling kejam di dalam Gunung Mang. Dengan turunnya Luotong untuk melakukan pertarungan ini, kemungkinan seseorang yang bernama Lindong itu tidak akan pernah memiliki peluang untuk bisa mundur dalam keadaan tubuh yang baik-baik saja. Semua tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini tertuju pada Luotong. Detik berikutnya, Luotong pun segera mengambil langkah untuk maju, dan tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Luotong bergerak. Dalam sekejap saja, dia sudah muncul di panggung pertarungan yang besar. Lindong dan juga Luotong kali ini telah saling bertatapan mata, dan hal itu membuat suasana di tempat ini menjadi lebih tegang daripada sebelumnya. Banyak orang bisa mendeteksi sesuatu yang sangat berbahaya terpancar dari dalam tubuh Luotong maupun Lindong sendiri. Detik berikutnya Luotong pun segera tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika aku bertarung dengan seseorang. Namun, aku selalu memberikan pilihan pada lawanku sebelum kita melakukan pertarungan. Secara sukarela, segera pilihlah untuk menyerah atau mati." Ketika Luotong mengatakan hal ini, niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar jelas dari dalam tatapan matanya. Lindong yang masih terdiam membuat Luotong segera tersenyum ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, "Bisakah kamu memberikanku satu pilihan?" Tatapan mata dari Lindong melihat tajam ke arah Luotong sebelum akhirnya Lindong tersenyum sambil berkata, "Kau ini benar-benar orang yang terlalu banyak omong kosong." Pada awalnya Luotong merasa bahwa Lindong akan memilih untuk menyerah. Namun ternyata Lindong pada saat ini sebenarnya memilih untuk melakukan pertarungan. Dan Luotong merasa bahwa Lindong cukup sembrono di dalam pilihannya ini. Tatapan mata dari kelompok Teng Feng juga langsung berkedut, yang membuat mereka kemudian berkata, "Bocah itu sebenarnya memang pandai berbicara, dan dia sedang mencari kematian." Di sisi lain, wajah dari Luotong sendiri masih tanpa ekspresi. Dia tampaknya tidak marah oleh ucapan dari Lindong, dan Luotong hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia secara perlahan mengulurkan tangan dari dalam lengan bajunya. Detik berikutnya, busur cahaya kini telah keluar di antara 10 jari dari Luotong. Hal ini dilakukan oleh Luotong sambil mengatakan, "Kau akan menyesali pilihanmu." Tiba-tiba saja, bong! Sebuah kekuatan seperti badai kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Luotong. Hal ini mengandung kekuatan Yuan yang cukup mengerikan dan segera menyebar ke arah langit. Hal itu memancarkan sebuah cahaya terang, dan seluruh tempat ini dalam sekejap saja langsung dipenuhi oleh cahaya yang sangat menyilaukan mata. Namun sebenarnya di dalam kekuatan yang dikeluarkan Luotong itu sendiri ada aroma kematian yang sangat mengerikan. Jelas Raja Misterius Luotong yang merupakan raja terkuat dari Gunung Mang benar-benar memiliki niat membunuh yang besar terhadap Lindong. Ketika melihat aura membunuh yang luar biasa dari seorang Luotong, Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, kulit di tubuh Lindong berangsur-angsur berubah menjadi seperti kristal, dan ada raungan naga yang kini telah terpancar dari dalam tubuh Lindong. Seolah-olah itu adalah raungan dari zaman kuno. Tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong seolah-olah tampak menggeliat, dan hal itu memancarkan kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya pada seorang Lindong. Detik berikutnya, beng! Ketika Lindong mengepalkan erat tangannya, dia juga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Dan aura ini adalah sesuatu yang berasal dari tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong. Sambil menatap tajam Luotong, Lindong pun mengatakan, "Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkanku."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di dalam pertarungan terakhir ini, Luo Tong bisa mengalahkan Lindong? Ataukah Lindong yang akan bisa mengalahkan Luo Tong? Karena ini adalah pertarungan penentu antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.